Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan pengertian thaharah dan sholat. Untuk thaharah diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata tahurun yang artinya suci atau bersih. Menurut istilah, thaharah adalah bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa pada badan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadhafatul minal iman", yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain itu, thaharah dinilai sangat penting karena thaharah adalah kunci atau tiket kita untuk menunaikan ibadah sholat. Sangat penting karena thaharah sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, harus diperhatikan sebagai syarat sahnya thaharah. Syarat sah wajibnya yaitu yang pertama Islam, terus yang kedua yaitu berakal, yang ketiga baligh, yang keempat yaitu masuknya waktu untuk mendirikan sholat, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh berhenti dari haid dan nifas, ini khusus untuk perempuan, yang kedelapan ada air atau debu tanah yang suci, yang kesembilan mampu melakukannya sesuai kemampuan. Terus yang selanjutnya pembagian air. Pembagian air zatnya misal air hujan. Terus yang kedua air sungai, yang ketiga air sumur, yang keempat air laut, yang kelima air salju, yang keenam air embun, dan yang ketujuh yaitu air sumber. Adapun jenis air dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu air suci mensucikan. Air suci yang mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang tidak berwarna atau tidak kecampuran barang najis, itu adalah air suci tapi dapat mensucikan. Terus yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan contohnya yaitu yang kita minum, contohnya kopi, jus alpukat, nah itu contohnya. Terus yang ketiga air suci tetapi makruh hukumnya. Nah, ini air yang contohnya air yang terjemur sinar matahari, itu adalah air yang makruh. Terus yang keempat air mutanajis.
Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Apabila air kurang dari 2 kolahnya itu terkena najis, maka tidak dapat dibuat wudhu. Terus adapun wudhu menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah syarak berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Adapun rukunnya syarat wudhu yaitu yang pertama beragama Islam, terus yang kedua sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz yaitu bisa membedakan ini uang 2000, ini uang 1000, itu namanya mumayyiz. Terus yang ketiga tidak berhadas kecil dan besar. Terus yang keempat memakai air suci. Yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, contohnya cat, getah. Nah itu bisa menghalangi masuknya air ke anggota wudhu. Adapun rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Niat itu tidak cukup dengan dilafadzkan di lisan, namun dilafadzkan di dalam hati. Sudah tahu ya niatnya wudhu semuanya, anak-anakku semua. Niatnya wudhu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a ali raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya, niatnya. Terus yang kedua membasuh seluruh muka. Batasan seluruh muka ya ini yang kelihatan ini muka. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, sampai siku-siku. Kalau bisa ya di atasnya siku-siku ya, jangan sampai siku aja, tapi di atasnya siku-siku. Terus yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang selanjutnya tertib harus berurutan, nggak boleh beracakan ya. Habis niat langsung membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah itu tidak berurutan, tidak boleh, tidak sah wudhunya. Adapun sunnah wudhu untuk menambah pahala kita diwajibkan sunnah wudhu. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Terus yang kedua membaca ta'awud atau basmalah. Yang ketiga berkumur-kumur bagi orang yang sedang tidak berpuasa, itu tidak apa-apa ya. Terus yang selanjutnya membasuh dan membersihkan lubang hidung. Nah, menghirup hidung itu sampai kerasa di apa ini, di otak ini klenyeng. Nah itu namanya sunnah. Kalau nggak sampai klenyeng pusing itu nggak sunnah ya. Terus yang selanjutnya mengusap seluruh kepala, itu
juga disunahkan. Terus selanjutnya membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, menyela-nyelai tangan ini disela-selai ya, dan kakinya diselai. Terus yang selanjutnya mendahului anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya membasuh anggota wudhu 3 kali. Yang selanjutnya mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Nah, ini juga sunnah, hukumnya sunnah ketika mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Yang selanjutnya membaca doa sesudah wudhu. Mungkin anak-anakku semua sudah hafal ya membuat doa sesudah wudhu. Untuk doa sesudah wudhu saya praktekkan, saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat. Jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Terus selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul yaitu jalan depan dan dubur yaitu jalan belakang. Terus yang kedua bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa membatas, itu juga membatalkan wudhu. Terus yang ketiga menyentuh kubul atau dubur dengan tanpa pembatas, itu juga batal. Terus yang selanjutnya tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak itu juga membatalkan wudhu. Yang selanjutnya hilangnya akal. Terus kita lanjut. Adapun tayamum. Tayamum merupakan pengganti daripada wudhu ya. Apabila seorang telah melaksanakan sholat dengan tayamum, dia menemukan air, maka tidak wajib mengulang sekalipun waktu sholat masih ada ya. Itu ketika tidak ada air boleh tayamum. Adapun syarat dan rukun. Syarat tayamum yang pertama yaitu ada sebab yang membolehkan wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Terus yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Terus yang keempat menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Terus yang kelima menggunakan tanah atau debu yang suci ya. Adapun rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Yang kedua mengusap debu ke muka. Terus yang ketiga mengusap debu kedua tangan sampai siku-siku. Terus yang keempat berurutan atau tertib.
Adapun toharoh yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar atau mandi janabat, adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat. Adapun toharoh yang keempat yaitu istinja. Istinja menurut bahasa menghilangkan sesuatu yang menyakitkan, sedangkan menurut syara adalah menghilangkan kotoran atau najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan alat tertentu seperti air, batu, kayu, kain, dan tisu. Istinja diwajibkan bersama dengan perintah wudhu. Adapun rukun istinja yang pertama yaitu orang yang beristinja. Terus yang kedua, benda atau kotoran yang dibersihkan. Terus yang ketiga, tempat keluarnya kotoran. Yang keempat, alat yang digunakan untuk membersihkan. Adapun hukum istinja yaitu wajib ya, karena semua aktivitas seorang itu tidak luput dengan istinja. Terus yang kedua yaitu sholat. Pengertian sholat dari bahasa Arab dari kata as-shalah. Sholat menurut bahasa adalah doa, dan secara istilah adalah pengucapan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu menurut istilah. Adapun syarat-syarat diwajibkannya sah sholat, yang pertama yaitu syaratnya yaitu Islam. Terus yang kedua balik, yang ketiga berakal. Jika tidak mempunyai pikiran maka tidak diwajibkan sholat. Terus yang keempat suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus yang kelima menghadap kiblat. Ini masuk kepada materi syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Terus yang kedua suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Terus yang kedua menutup aurat. Yang keempat telah masuk waktunya sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Adapun rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca suratul Fatihah, yang kelima ruku dan tumak nina, yang keenam iktidal dengan tumak nina, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumak nina,
Yang selanjutnya duduk di antara dua sujud. Yang selanjutnya duduk yang terakhir. Terus yang selanjutnya membaca tasyahud pada waktu duduk tasyahud akhir ya. Terus yang selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir. Terus mengucap salam. Terus yang selanjutnya tumakninah pada setiap gerakan, suruh tumakninah, kemudian tertibnya, berurutannya. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama tidak boleh berbicara. Terus yang kedua tidak boleh gerakannya berurutan melebihi 3 kali ya. Itu tidak boleh. Sambil makan juga tidak boleh. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan taharah dan sholat. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.